Kota Magelang memiliki bentuk usaha yang hampir seluruhnya melibatkan kemampuan teknologi. Dengan posisi strategis, di mana Kota Magelang merupakan salah satu kota yang memiliki banyak zona pendidikan, sehingga banyak pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat umum membutuhkan sarana transportasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, transportasi umum, terutama angkot, mempunyai peluang yang akan terus berkembang. Dengan adanya teknologi yang akan dikembangkan dengan aplikasi, nantinya dapat meningkatkan pengguna angkutan umum yang sebelumnya teralihkan dengan adanya ojek online. Berkembangnya era digitalisasi telah membuka peluang baru yang tidak terbatas di segala bidang. Salah satunya bagi para sopir transportasi umum. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah mencapai 693.292 pada tahun 2021. Sudah terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah kendaraan dari tahun sebelum-sebelumnya. Hal ini mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Selain itu, juga berpengaruh pada polusi udara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, masyarakat diminta untuk menggunakan transportasi umum. Namun, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum masih rendah. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya keamanan dan kenyamanan yang kurang memadai, kondisi dan fasilitas transportasi umum yang kurang terawat, dan waktu tunggu yang terlalu lama. Nomor duanya itu kalau di angkot, ya Mbak, penumpang itu hanya anak sekolah dan penjual, dagang. Jadi sama namanya apa, laju-laju itu loh, ya itu. Kita kan enggak bisa berbuat banyak, karena ya itu orang yang di atas itu sudah memberi kelonggaran seperti ini. Bukan angkot di Magelang tok, enggak. Semua di Indonesia. Saya kemarin di Purworejo, di Banjarnegara, di Purwokerto, itu kalau bilang sama. Yang satu yang pertama. Tapi yang itu ranking pertama, itu ranking kedua, Mbak. Itu kalau online. Itu enggak ada apa-apanya kalau online bagi saya, bagi angkutan. Yang paling sangat mengurangi itu apa, Mbak? Sepeda motor. Itu sudah tidak bisa dibatasi, sudah tidak bisa. Tiap rumah pasti memintai minimal satu sepeda motor. Oh, itu tidak tergantung, Mbak. Bukan, jangan digedaui ya. Tidak boleh seperti itu. Di Jakarta kan contohnya Anda mengambilnya di Jakarta, Anda bisa, Mbak. Berarti kalau di sini di lainnya tidak ada seperti kekerasan. Tidak ada, apalagi di Magelang di jalur 4 itu ada pengawasnya, Mbak. Tidak ada copet. Barang ketinggalan aja di anu kok. Sampai 3 hari, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau makanan loh, kalau barang nanti sampai lama. Ya jauh, Pak. mungkin bisa disebutkan minimal ya lebih rata-ratanya ya. Nah, gini aja. Ini kira-kira aja ya, Mbak. Waktu sebelum corona itu mobil itu setorannya 100. Ya. Terus corona itu anjlok 30, 40. Terus naik 50, 60 sampai sekarang hanya sampai mentok 70 ada hanya jalur 4. Lainnya enggak bisa nyampe. Saya setuju. Jadi angkot bisa di online lah, iya. Secara pribadi loh. Secara paguyuban yang kita pasti ada tanya itu, Mbak. Kita sembarang Muhammad. Perkenalkan, nama saya Miftah Syifaria Ningrum dari SMP Negeri 2 Magelang. Perkenalkan, nama saya Suli Sebetulnya dari SMP Negeri 2 Magelang. Asalnya dari mana asalnya? Asalnya saya dari Magelang. Asalnya dari Magelang. Sering nggak sih naik angkutan umum kayak angkot? Jarang. Jarang.
Dulu pernah naik angkot tuh mau kemana? Mau ke mau pulang soalnya udah capek banget gak ada yang jemput. Oh, pulang sekolah berarti ya. Eh, Kira-kira selama naik di angkot ini apa pernah nggak ngerasa kayak takut karena misalnya ada penumpang lain yang ganggu atau gimana, itu pernah nggak pengalaman kayak gitu? Nggak pernah. Kalau takut ya, tapi kalau diganggu sama orang belum pernah. Takutnya kenapa kalau takutnya? Takut diganggu orang aja sih, apalagi sama seumuran anak SMP. Tapi kalau itu takut dicopet gitu-gitu, pernah ada rasa itu nggak? Tapi selama ini nggak pernah ada kejadian itu kan? Oke. Berarti kalau di angkot kan ngerasa kayak lebih riskan gitu kan ya, karena orang bisa seliwer-seliwer, penumpangnya juga dari berbagai kalangan gitu kan. Dan lebih amannya kan biasanya pakai ojek online atau apa yang lebih pribadi gitu kan. Nah terus pernah ngerasa apa sih kayak nunggu angkot tuh lama atau gitu nggak, kayak suntuk kok nggak datang atau gimana gitu nggak pernah? Itu menjadi satu alasan kamu untuk nggak naik angkot lagi atau gimana? Kan misalnya buru-buru. Dengan adanya masalah tersebut, kami mengusulkan sebuah inovasi untuk mengatasinya. Aplikasi Siap atau Smart Transportation Application hadir sebagai inovasi transportasi umum cerdas untuk mewujudkan keberlanjutan kota dan komunitas. Aplikasi ini mudah diakses melalui smartphone yang bisa digunakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Pada sistem ini menggunakan GPS untuk mengetahui posisi transportasi secara real time, baik dari rute serta jadwal transportasi umum tersebut. Tidak ada tawar-menawar harga antara penumpang dan sopir karena tarif penumpang sudah disesuaikan dari titik keberangkatan dan titik tujuan penumpang untuk mempermudah sopir dalam penghitungan tarif. Pada layanan ini juga sudah disediakan QR Code untuk memudahkan dalam pembayaran. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, aplikasi ini memiliki fitur pemonitor kecepatan yang tujuannya untuk melihat kecepatan sopir dalam menggunakan transportasi umum tersebut dan untuk mengecek apakah sopir dalam batas kecepatan yang wajar dan apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk menjaga keamanan, sistem ini dilengkapi dengan mini security camera yang terpasang di bagian dalam kendaraan. Gunanya untuk mencegah tindak kejahatan karena semuanya akan terekam dan rekaman tersebut dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi suatu hal dalam kendaraan. Mini security camera akan dilengkapi dengan sensor pengenal wajah dan sistem pendeteksi gerakan mencurigakan, sehingga apabila terjadi tindak kejahatan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Sebelum mengendarai transportasi umum, sopir akan melakukan presensi dengan ektp rider, sehingga data tidak dapat dipalsukan, mulai dari absensi keberangkatan hingga pulang. Selain itu, segala riwayat aktivitas akan tersimpan di database yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi. Aplikasi ini dapat diterapkan di kota kecil maupun kota besar untuk membantu pembangunan pemerintah. Kami berharap inovasi ini dapat dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, dinas perhubungan, sopir, dan pemilik angkutan umum, serta seluruh lapisan masyarakat. Harapan kami, semoga dengan adanya inovasi aplikasi Siap atau Smart Transportation Application dapat berkontribusi dalam keberlanjutan kota dan komunitas di Indonesia.